Di balik ayat-ayat suci Al-Quran, tersimpan kisah tentang tempat-tempat misterius yang hingga kini menjadi tanda tanya besar bagi umat manusia. Lalu, di mana sajakah tempat-tempat misterius tersebut? Inilah 10 tempat misterius dalam Al-Quran yang menyimpan rahasia zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bahasannya. Tak hanya secara ilmiah, misteri juga hadir dalam konteks spiritual dan keagamaan, termasuk dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada beberapa lokasi misterius yang disebutkan secara eksplisit maupun simbolik. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan keberadaannya secara ilmiah maupun arkeologis. Sebagian besar tempat ini masih menjadi bahan perdebatan dan penelitian para ahli sejarah, arkeolog, hingga penafsir Al-Quran. Berikut adalah 10 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran, namun hingga saat ini masih belum ditemukan atau belum terungkap sepenuhnya keberadaannya. 1. Pulau Dajjal. Salah satu tempat yang paling menarik perhatian adalah pulau tempat Dajjal dikurung. Dalam hadis, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan muncul menjelang kiamat, dan ia dipenjarakan di sebuah pulau yang tidak diketahui lokasinya. Menurut beberapa riwayat, Dajjal akan muncul dari arah timur, khususnya dari daerah Khurasan. Banyak spekulasi mengenai lokasi pulau ini, mulai dari Pulau Socotra di Yaman hingga segitiga Bermuda. Namun, hingga kini keberadaan Pulau Dajjal tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. 2. Ainul Hayat. Ainul Hayat atau mata air keabadian adalah tempat yang disebutkan dalam kisah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Konon, air dari telaga ini dapat memberikan keabadian bagi siapa saja yang meminumnya. Meskipun banyak penjelajah seperti Ponce de Leon yang mencari telaga ini, hingga saat ini Ainul Hayat belum ditemukan. Jika tempat ini benar-benar ada, penemuan ini akan mengubah pandangan manusia tentang kehidupan dan kematian. 3. Tembok Zulkarnain. Tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi salah satu tempat misterius. Dalam Al-Quran, tembok ini disebutkan sebagai penghalang bagi 2 kabilah perusak yang akan muncul menjelang kiamat. Lokasi tembok ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, dengan beberapa pendapat menyebutkan bahwa tembok ini mungkin berada di dimensi lain atau tersembunyi dari pandangan manusia. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sendiri menjadi pertanyaan besar, mengingat jumlah mereka yang sangat banyak. 4. Gunung Qaf.
Gunung Qaf adalah gunung yang disebutkan dalam hadis sebagai penyangga bumi. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gunung ini terbuat dari batu zamrud dan merupakan induk dari semua gunung di dunia. Meskipun ada beberapa pendapat mengenai lokasinya, keberadaan Gunung Qaf masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa gunung ini terletak di antara Yordania dan Arab Saudi, namun hingga kini belum ada bukti yang jelas. 5. Istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman yang dikenal juga dengan Solomon Temple adalah simbol kekuatan dan kemewahan. Dalam Al-Quran, istana ini digambarkan memiliki lantai yang licin seperti kaca. Meskipun banyak arkeolog yang mencari sisa-sisa istana ini, hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. 6. Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 sampai dengan 98, Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kaum perusak yang dikurung di balik tembok besi oleh sosok bijak bernama Zulkarnain. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik lokasinya, namun banyak ahli menduga tembok ini berada di wilayah pegunungan antara Asia Tengah dan Timur Tengah. Hingga kini, keberadaan tembok besi tersebut belum pernah ditemukan secara pasti dan lokasi mereka masih menjadi teka-teki besar dalam dunia Islam dan studi eskatologi. 7. Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Kisah tentang pemuda yang tertidur selama ratusan tahun di dalam gua ini juga berasal dari surah Al-Kahfi. Mereka berlindung dari kekuasaan zalim dan tertidur selama 309 tahun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tempat mengklaim sebagai lokasi gua Ashabul Kahfi seperti di Yordania, Turki, dan Suriah. Namun, belum ada bukti arkeologis pasti yang bisa mengonfirmasi lokasi aslinya. 8. Kota Iram atau Iram Zatil Imad. Disebut dalam surah Al-Fajr ayat 6-8, Iram digambarkan sebagai kota besar dengan tiang-tiang tinggi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan penduduknya. Kota Iram diyakini berada di wilayah semenanjung Arab. Beberapa ekspedisi arkeologi seperti yang dilakukan NASA dan tim Nicholas Clapp di tahun 1990-an menduga sisa-sisa kota ini ada di wilayah Rub al-Khali. Namun, identifikasinya masih belum final. 9. Gunung yang diangkat atau Gunung Tur. Dalam surah Al-A'raf ayat 171 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Gunung Tur di atas Bani Israel saat mereka menolak perintah. Ini bukan hanya lokasi geografis, tetapi juga fenomena luar biasa yang belum pernah disaksikan. Meski Gunung Tur diyakini berada di wilayah Sinai, Mesir, fenomena diangkatnya gunung ini tetap menjadi bagian dari keajaiban dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah hingga saat ini. Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 29 sampai dengan 30, Nabi Musa mendaki gunung ini dan mendengar suara langsung dari Allah. Gunung ini penuh misteri, karena banyak versi lokasinya. Gunung ini menjadi simbol pertemuan manusia dengan Sang Pencipta. 10. Tempat pertemuan dua laut atau Majma' al-Bahrain.
Surah Al-Kahfi ayat 60-61 menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang mencari seorang hamba Allah yang diyakini sebagai Nabi Khidir di tempat pertemuan dua lautan. Lokasi ini dikenal sebagai Majma' al-Bahrain. Banyak yang menduga ini merujuk pada pertemuan Laut Tengah dan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar atau di Teluk Persia. Namun, tidak ada konsensus pasti mengenai tempat ini. Tempat-tempat ini bukan sekedar kisah masa lalu, tapi pesan abadi tentang keimanan, kesombongan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah oleh waktu. Setiap pasir, setiap batu menyimpan jejak peringatan bagi manusia yang mau berpikir. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.